wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Parlani dengan NIM 2285190006, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat kepada Ibu Rauda Zaima Dalimunte MPD selaku dosen pengampu dari Praktikum Asesmen Psikologi Nontes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teknik observasi. Silakan disimak. Pada pembahasan mengenai teknik observasi, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian observasi, yang kedua observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur, yang ketiga persiapan observasi dan kegiatan observasi, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan observasi. Baik, penjelasan yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan fakta. Saat observer atau orang yang melakukan observasi ini melakukan observasi, maka observer lebih dari sekedar melihat. Observer become aware of something using their senses. Jadi, di mana pengamat melakukan observasi secara langsung mengenai sesuatu menggunakan indera mereka. Observer melakukan observasi dengan melibatkan kelima panca inderanya. Yang pertama itu mata, yang kedua telinga, hidung, kulit, dan lidah. Pada pembahasan kedua ini, saya akan membahas mengenai alasan saya menggunakan observasi dan observasi sebagai alat penyidik ilmiah. Jadi, alasan saya mengapa menggunakan observasi ini, yang pertama, informasi didapat secara langsung. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku yang nantinya kita akan observasi itu berlangsung. Yang ketiga, menguji hipotesis atau observasi awal eksperimen. Yang keempat, asesmen perilaku observasi dilakukan sepanjang proses asesmen. Dan yang kelima, karena metode lain tidak dapat diterapkan, misalnya ingin mengetahui bagaimana reaksi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena kematian, atau bagaimana reaksi anak saat mendapatkan potongan uang saku dari orang tuanya. Dan yang keenam, ada bukti fisik atau hasil yang dapat mudah dilihat. Selanjutnya, observasi sebagai alat penyidik ilmiah. Yang pertama, guideline dan pencatat sesuai tujuan riset yang dirumuskan. Yang kedua, dirancang secara sistematis. Yang ketiga, dicatat dan dihubungkan secara sistematis dengan proporsi yang lebih umum, tidak hanya dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu saja. Dan yang terakhir, dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya sebagai karya ilmiah lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu observasi langsung. Observasi langsung yang pertama yaitu menggunakan panduan berstruktur, yang kedua prosedur terstandar, dan yang ketiga biasanya melibatkan waktu, perhitungan, dan rating scale. Pembahasan yang ketiga yaitu observasi tidak langsung. Biasanya yang pertama itu melihat secara alami apa yang terjadi, dan yang kedua observasi mencatat perilaku secara lengkap dari yang observer itu lihat. Pembahasan selanjutnya yaitu persiapan observasi. Yang harus kita persiapan saat observasi, yang pertama itu tentukan siapa dan apa yang akan kita amati. Yang kedua, tentukan aspek yang akan diamati mengenai karakteristika, atribut, perilaku, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan di mana dan kapan observasi akan dibuat. Yang keempat, menggunakan pedoman observasi tentunya. Yang kelima, uji coba panduan observasi. Yang keenam, melakukan pengamatan. Yang ketujuh, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan. Dan yang terakhir, merangkum seluruh temuan. Pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan observasi. Nah, di sini ada alat-alat pendukung saat kita melakukan kegiatan observasi. Yang pertama ada observation guide. Ini adalah salah satu contoh dari observation guide atau pedoman observasi. Nah, alat pendukung yang kedua yaitu checklist. Nah, ini adalah salah satu contoh dari checklist dalam observasi tersebut. Alat pendukung yang ketiga ada field note. Ini adalah salah satu contoh field note yang isinya itu
tertera kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan selama kegiatan observasi. Alat pendukung yang keempat ada gambar, di mana gambar itu pada saat kita melakukan observasi kita memotret yang diobservasinya. Selanjutnya ada video, yaitu video saat kita melakukan observasi kita memvideo agar lebih memperjelas hasil yang kita dapatkan selama observasi. Dan yang terakhir itu perpaduan antara gambar dan video. Selanjutnya, pada tahap inti observasi, kita menyiapkan format pencatat hasil observasi, menyiapkan daftar cek masalah di bawah ini. Hendaknya konselor berfokus pada situasi dan tingkah laku konseli. Nah, di sini kita menuliskan nama, umur yang akan kita observasi, terus kelas sekolahnya. Nah, ketika dia misalkan menolong teman, kita akan menceklis di tanggal dia menolong teman. Sedangkan misalkan keesokan harinya dia tidak menolong teman, kita tidak usah menceklistnya. Begitupun selanjutnya atau seterusnya. Nah, tahap inti observasi selanjutnya, konselor dapat menceklis dari sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Dari kedua tabel yang pertama itu sama tabel yang ini, konselor akan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil observasi yang telah dilakukan. Nah, seperti biasa kita menulis nama, umur, kelas, sekolah, lalu kita menceklis kegiatan-kegiatan yang kita amati, seorang yang kita amati itu. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan observasi. Kelebihan yang pertama, mengukur perilaku secara langsung. Kelebihan yang kedua, menyediakan informasi langsung. Yang ketiga, simple dan menghemat waktu. Yang terakhir, dapat digunakan dalam metode eksperimen maupun metode lain. Pembahasan terakhir yaitu kekurangan observasi. Kekurangan yang pertama, ada beberapa peristiwa tidak dapat dilakukan dengan observasi. Yang kedua, kehadiran observer dapat menciptakan situasi buatan. Yang ketiga, munculnya peristiwa tidak selalu dapat diramalkan. Yang keempat, mungkin memerlukan pelatihan. Yang kelima, potensi bias. Yang keenam, potensi untuk mengabaikan aspek bermakna. Dan yang terakhir, potensi salah tafsir. Baik, cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.